Bab 2878. Ternyata, kamu begitu miskin. Seiring dengan kekalahan pria bertopeng, alam semesta paralel memenangkan satu babak lagi. Pada saat ini, alam semesta paralel telah meraih 3 kemenangan dari 3 kali pertarungan. Di sisi lain, Tio dan yang lainnya melihat Mile. Tanpa diragukan lagi, Mile adalah pemenang terbesar dari pertarungan kali ini. Saat ini, Mile telah memiliki lebih dari 300.000 Raja Kristal, yang merupakan sejumlah besar uang. Karena hanya 10 kekuasaan besar yang mungkin mengeluarkan begitu banyak Raja Kristal sekaligus. Selain itu, mereka juga tidak mungkin mengeluarkannya dengan mudah. Namun, Mile kini telah memiliki ratusan Raja Kristal. Apakah ia datang untuk bertarung? Sepertinya, ia datang untuk mencari uang. Mile tentu sangat senang. Ditambah dengan 2 cincin penyimpanan itu, total Raja Kristal yang dimiliki sekitar 400.000. 400.000. Dengan memiliki harta sebanyak itu, ia tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya pelatihan dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, Akademi Guanxuan juga dapat berkembang pesat. Penghasilan yang sangat besar. Mile sepertinya mengingat sesuatu, ia tiba-tiba melihat semua orang yang hadir di sana. Saat melihat semua orang yang sedang memandangnya, ia tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Kemudian, sebuah cincin penyimpanan muncul di depan setiap orang. Masing-masing cincin penyimpanan berisi 10.000 Raja Kristal. Cincin penyimpanan juga ada di depan Tio. Selain itu, cincin penyimpanan di depan Tio berisi 50.000 Raja Kristal. Semua orang tercengang saat melihat adegan tersebut. Mile tersenyum dan berkata, "Tidak peduli apapun dendam yang kita miliki di alam semesta paralel, kita adalah satu tim untuk saat ini. Kita semua adalah perwakilan alam semesta paralel. Bagaimana menurut semuanya?" Semua orang menyimpan cincin penyimpanan di depan mata itu tanpa ragu-ragu. Di samping itu, Fondri tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Kita semua adalah perwakilan alam semesta paralel. Kita adalah satu tim." Frena menyimpan cincin penyimpanan itu. Ia melihat Mile sambil tersenyum dan memikirkan sesuatu. Ia menyadari bahwa dirinya semakin mengagumi pria tersebut. Mile tentu saja boleh tidak membagikan Raja Kristal kepada semua orang. Namun, semua orang pasti berpendapat terhadap perbuatan Mile. Meskipun ini adalah hasil dari kemenangan Mile sendiri, tetapi mereka kini adalah satu tim dan mereka pasti memiliki pendapat terhadap Mile jika ia tidak berbagi. Sifat manusia itu egois. Tentu saja, mereka juga tidak berani mengeluh jika Mile tidak berbagi. Namun, jika Mile benar-benar diserang oleh kelompok, mereka tidak akan membantunya. Ia mengambil keuntungan sendiri, sedangkan bahaya ditanggung oleh semua orang. Hal tersebut tentu tidak masuk akal. Namun, Mile kini langsung mengikat semua orang menjadi satu tim. Pandangannya sangat luas. Di sisi lain, Tio juga menyimpan cincin penyimpanan itu tanpa ragu-ragu. 50.000 Raja Kristal bukanlah jumlah uang yang sedikit baginya. Namun, ia tidak menyangka bahwa Mile akan memberinya sebanyak itu. Mile tiba-tiba berkata, "Semuanya, alam semesta dimensional pasti akan mengutus master ke sini lagi." Dilihat dari situasi sebelumnya, orang-orang alam semesta dimensional sangat kaya. Orang yang semakin kuat akan semakin kaya. Namun, setelah melalui pertarungan sebelumnya, alam semesta dimensional pasti akan mengutus super monster yang sesungguhnya. Sambil berbicara, ia melihat semua orang dan berkata, "Ideku sangat sederhana. Kita tidak boleh bertarung sendirian, karena kita tidak memiliki peluang untuk menang." Tio tiba-tiba berkata, "Mengapa kita tidak memiliki peluang untuk menang?" Mile segera berkata, "Kalau begitu,
saudara Tio boleh menyerang terlebih dahulu. Ekspresi Tio tercengang, ia melihat Mile dan berkata, selesaikan ucapanmu lebih dulu. Mile tersenyum dan berkata, apakah kalian tidak menyadari bahwa super jenius alam semesta dimensional sangat sombong? Mereka sama sekali tidak menghargai keberadaan kita. Nanti, aku akan menipu. Oh, bukan. Nanti, aku akan berbincang dengan mereka. Kalian harus bertindak sesuai isyarat mataku. Jika aku mengatakan serang, kalian harus menyerang mereka. Apakah kalian mengerti? Pertarungan secara kelompok. Tio berkata, bukankah menyerang orang lain secara kelompok adalah suatu hal yang tidak baik? Mile menatap Tio dan berkata, tidak apa-apa jika tidak ingin bertarung secara kelompok. Kamu boleh menyerang pihak lawan terlebih dahulu. Setelah kamu dan pihak lawan terluka, kami akan menyerang pihak lawan yang telah terluka. Bagaimana? Ekspresi Tio seketika menjadi muram dan ia berkata, tidak boleh seperti itu. Mile berkata, kalau begitu, dengarkan aku. Tio segera berkata, baik. Mile terdiam. Ekspresi semua orang tampak aneh. Mile berkata, semuanya, meskipun kalian adalah perwakilan dari masing-masing klan, berapa banyak raja kristal yang dapat kalian peroleh setiap tahun? Kalian juga telah melihat bahwa semua jenius dari alam semesta dimensional kali ini sangat kaya. Selama kalian mendengarkanku dan bekerja sama denganku, hari ini akan menjadi hari penghasilan uang, hari esok akan menjadi hari di mana kalian menjadi kuat dan masa depan akan menjadi milik kalian. Semua orang terdiam. Tepat ketika Mile masih ingin mengatakan sesuatu, ujung langit di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat. Saat melihat adegan tersebut, Mile segera berkata, bersiap-siaplah dan dengarkan perintahku. Semua orang terdiam. Seorang pria dimensional segera muncul di hadapan semua orang. Hanya dia sendiri yang datang. Mile tersenyum, tetapi ia segera menunjukkan ekspresi serius. Bahaya. Inilah yang ia rasakan saat ini. Pada saat ini, ekspresi Tio juga tampak sangat serius. Orang dimensional yang datang kali ini sepenuhnya berbeda dengan yang sebelumnya. Di sisi lain, penguasa tiada batas tiba-tiba tersenyum dan berkata, Dirhan. Orang terkuat kedua dari generasi muda alam semesta dimensional. Robin menatap penguasa tiada batas dan bertanya, apakah ia adalah super monster alam semesta dimensional? Penguasa tiada batas mengangguk dan berkata, ia telah mencapai tingkat kelima alam dimensional dan ia benar-benar hebat. Jangankan orang-orang dari generasi muda dari alam semesta paralel juga belum tentu bisa mengalahkannya. Raja pengandal dukungan akan diserang mati-matian. Robin menatap Dirhan yang berada di kejauhan itu dan berkata, apakah penguasa tiada batas pernah bertarung dengannya? Penguasa tiada batas menoleh dan melihat Robin, ia berkata, si botak, apa yang harus aku lakukan agar terlihat hebat di matamu? Robin terdiam. Di kejauhan, Mile menatap pria dimensional di depannya, ia tersenyum dan berkata, bagaimana aku memanggilmu? Pria dimensional berkata, Dirhan. Mile tersenyum dan berkata, namaku Mile. Dirhan menatap Mile dan berkata, aku mengenalmu. Kamu sepertinya sangat miskin. Ekspresi Mile tampak tidak berdaya, ia berkata, apa yang kamu katakan? Dirhan menggelengkan kepala dan berkata, ayo, bertarung. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah itu tidak baik jika kami menyerangmu seorang diri? Dirhan mengerutkan kening dan berkata, apakah aku mengatakan bahwa aku akan bertarung dengan kalian semua? Mile mengedipkan mata dan bertanya, tingkatan alam apa yang telah kamu capai? Dirhan berkata, alam dimensional tingkat kelima. Mile berkata, aku baru saja mencapai alam tiada hati.
Dirhan menatap Mile dan berkata, sepertinya hal itu tidak berkaitan denganku, bukan? Mile berpikir sejenak, lalu berkata, bolehkah aku meminta bantuan? Dirhan menatap Mile dan berkata, boleh. Saat mendengar ucapannya, Mile segera menunjuk Dirhan dengan marah dan berkata, serang dia. Selesai berbicara, ia langsung bergegas menghampirinya. Fondri dan yang lainnya tercengang pada saat melihat Mile beraksi. Pada detik berikutnya, Fondri juga beraksi. Sisanya tercengang pada saat melihat Fondri beraksi, kemudian juga ikut beraksi. Pada saat ini, mereka tidak memedulikan harga diri lagi. Bagaimanapun, bukankah Dirhan telah menyetujui Mile untuk meminta bantuan? Setelah ragu-ragu sejenak, Tio juga beraksi. Semua orang melakukan serangan terkuat. Pertarungan secara kelompok. Dirhan seketika tercengang pada saat melihat Mile dan yang lainnya bergegas menghampirinya. Ia berkata, apa yang terjadi? Meminta bantuan. Sebanyak itu. Awalnya, ia mengira bahwa Mile hanya akan meminta bantuan dari 1 atau 2 orang. Menurutnya, orang yang tahu malu tidak akan meminta bantuan lebih dari 2 orang. Namun, Mile meminta bantuan dari sekelompok orang. Tindakan apakah itu? Dirhan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pedang Mile telah menghampirinya. Tetap merupakan serangan terkuat. Di sekitarnya juga terdapat serangan terkuat yang tak terhitung jumlahnya. Dirhan terdiam. Brak, brak, brak. Suara ledakan seketika bergema. Setelah berlangsung sekitar 1 jam, pertarungan tersebut akhirnya berhenti. Pada saat ini, Dirhan hanya tersisa tubuh fisik dan dahinya ditusuk oleh pedang biru gaib. Pedang biru gaib. Menang. Tentu saja menang. Meskipun Dirhan merupakan sosok tak terkalahkan, ia tetap tidak mampu menahan serangan dari kelompok orang. Harus diketahui bahwa Mile dan semua orang yang hadir di sana bukanlah manusia biasa. Namun, ekspresi Mile dan yang lainnya tetap tampak serius meskipun telah mengalahkan Dirhan, karena Dirhan berhasil bertahan selama 1 jam. Hal tersebut sungguh luar biasa. Jika tidak bertarung secara kelompok, tiada seorang pun dari mereka yang dapat mengalahkan pihak lawan dengan kekuatan seorang diri. Mile memuji di dalam hati, orang-orang alam semesta dimensional sungguh sangat hebat. Mile menghentikan pemikirannya. Ia melihat Dirhan yang berada di kejauhan itu sambil merentangkan telapak tangan. Sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang ke tangannya dari tubuh Dirhan. Ia terkejut saat melihat jumlah Raja Kristal sebanyak 300.000 lebih Raja Kristal di dalamnya. Jika dibagi rata, setiap orang akan mendapatkan puluhan ribu. Mile segera membagikan Raja Kristal tersebut. Semua orang tersenyum ceria setelah mendapatkan Raja Kristal. Dapat memperoleh puluhan ribu Raja Kristal secara langsung benar-benar sangat menyenangkan. Mile melihat Dirhan yang berada di kejauhan itu. Dirhan menatap Mile dan berkata, tidak tahu malu. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, kamu yang menyetujui aku meminta bantuan. Dirhan berkata dengan marah, mengapa kamu mendatangkan begitu banyak orang? Mile mengedipkan mata dan berkata, aku tidak mengatakan kalau aku hanya akan meminta bantuan dari 1 orang. Dirhan seketika marah besar. Mile tersenyum dan berkata, jangan berbicara lagi. Segera minta anggota keluargamu untuk datang menyelamatkanmu. Dirhan menatap Mile tanpa berbicara. Mile tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah kamu tidak ingin hidup? Dirhan tidak berbicara. Mile mengerutkan kening, ia menggerakkan pikirannya dan pedang biru gaib mulai bergetar, serta mulai menyerap jiwa Dirhan. Namun, Dirhan tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Mile seketika berubah. Ia bertemu dengan orang yang keras kepala.
Haruskah Dirhan dibunuh begitu saja? Tidak boleh. Jika dibunuh secara langsung, ia tidak akan mendapatkan uang dan mungkin akan menimbulkan masalah besar. Saat memikirkan hal tersebut, Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak merasa sedih jika meninggal dalam kondisi seperti ini? Dirhan membuka kedua matanya dan menatap Mile. Mile tersenyum dan berkata, jika kamu bertahan hidup, kita masih bisa bertarung lain kali. 1 lawan 1 dan tidak boleh meminta bantuan. Dirhan terdiam. Saat melihat Dirhan yang cukup tergoda, Mile segera berkata, selama kamu masih hidup, kamu masih memiliki masa depan dan harapan. 1 juta Raja Kristal, kami hanya menginginkan 1 juta Raja Kristal. Saat mendengar ucapannya, Dirhan segera merentangkan telapak tangannya. Ruang waktu terdistorsi dan sebuah cincin penyimpanan melayang ke depan Mile. Yang tepat berisi 1 juta Raja Kristal. Mile terdiam. Ia meminta terlalu sedikit lagi. Oh, tidak. Pada saat ini, sebuah cincin penyimpanan melayang keluar lagi. Cincin penyimpanan tersebut melayang ke depan Mile dan yang lainnya. Cincin penyimpanan tersebut mengandung Raja Kristal sebanyak 500.000. Dirhan menatap Mile dan berkata, aku tidak tahu kalau kamu begitu miskin, jadi aku memberimu lebih banyak. Mile terdiam. Bersambung.